Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Kartika. Saya mengajar di SD Negeri 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas 3 MPDR 5302 mengenai beberapa artikel yang harus dicari poin-poin pentingnya. Judul artikel tersebut yaitu A Scoping Review of Research or School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Nomor 1, berikut paparan hal-hal penting yang terdapat dalam artikel yang berjudul A Scoping Review of Research on School-Based Outdoor Education in the Nordic Countries. Hal-hal penting dalam artikel tersebut adalah: yang pertama, tujuan utama penelitian. Artikel ini melakukan scoping review untuk memetakan sejauh mana penelitian empiris tentang pendidikan luar ruangan, yaitu outdoor education, di negara-negara Nordik seperti Jerman, Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Islandia dalam konteks sekolah, yaitu kelas 1 sampai dengan 13. Yang kedua, jumlah dan karakteristik studi yang ditemukan. Dari 586 artikel yang disaring, 52 memenuhi kriteria inklusi. Mayoritas penelitian berasal dari Denmark, Norwegia, Swedia, serta sebagian besar menggunakan metode kualitatif dan dilakukan di tingkat sekolah dasar. Hal-hal penting yang ketiga yaitu bidang atau mapel yang paling banyak diteliti. Outdoor education paling sering dikaitkan dengan pembelajaran multi, mata pelajaran dan sains. Disusul free loose sleep atau aktivitas luar ruang, kelas Nordik, matematika dan bahasa. Yang keempat, fokus penelitian yang dominan. Melalui analisis konten terdapat 4 fokus utama penelitian. Yang pertama, perspektif guru, yang paling banyak itu perspektif guru ya. Yang kedua, hakikat pendidikan luar ruangan. Yang ketiga, kesejahteraan pendidikan peserta didik, well-being. Yang selanjutnya, pembelajaran kognitif, yaitu fokus lain yang masih jarang meliputi proses belajar lintas ruang, yaitu penggunaan digital tools dan pembelajaran berkelanjutan. Yang kelima, hal-hal penting dalam artikel tersebut adalah temuan penting tentang dampak outdoor education. Yang pertama, berdampak positif terhadap kesejahteraan fisik dan sosial siswa, misalnya peningkatan aktivitas fisik dan hubungan sosial. Yang kedua, banyak studi menemukan peningkatan pembelajaran kognitif, meski beberapa studi tidak menunjukkan perbedaan signifikan, terutama pada matematika. Yang selanjutnya, pembelajaran luar ruang dianggap meningkatkan konsentrasi, motivasi, dan keterlibatan siswa. Yang keenam, kendala dan tantangan, yaitu guru di negara Nordik umumnya melaporkan lebih sedikit hambatan, berbeda dengan penelitian internasional. Namun, kendala tetap ada, terutama saat kegiatan free loose shift atau saat tugas pembelajaran tidak selaras dengan konteks luar ruang. Yang ketujuh yaitu kesenjangan penelitian, research gaps. Artikel mengidentifikasi kebutuhan riset lebih lanjut pada 1. Pembelajaran lintas kelas atau ruang secara lebih rinci. Yang kedua, penggunaan teknologi digital dan dalam outdoor education. Yang ketiga, perspektif multikultural dan keragaman dalam praktik free loose shift. Yang keempat, studi di tingkat sekolah menengah atas. Kesimpulan yang terakhir yaitu ke-8, kesimpulan umum review, yaitu pendidikan luar ruang merupakan bidang riset yang kuat di negara Nordik, terutama di Denmark, Norwegia, dan Swedia. Namun masih terhadap peluang besar untuk mengembangkan penelitian, terutama terkait kualitas pembelajaran, teknologi, dan berkelanjutan, serta konteks keragaman budaya. Implementasi outdoor education di Indonesia. Apakah outdoor education pada artikel telah terimplementasi di Indonesia? Outdoor education sebagaimana dimaksud dalam artikel yaitu pembelajaran yang dilakukan secara terstruktur, terencana dan dipandu oleh guru di luar kelas. Sebagian sudah terimplementasi di Indonesia meskipun belum seoptimal model Udeskol negara Nordik. Di Indonesia, praktik ini biasanya muncul dalam bentuk kegiatan kontekstual seperti pembelajaran berbasis lingkungan, proyek lapangan, pramuka, penanam pohon, observasi alam, serta pemanfaatan halaman sekolah. Namun, penerapannya masih bersifat
insidental, belum dilaksanakan secara rutin mingguan seperti yang ditekankan dalam penelitian Nordic. Implementasi di SD Negeri 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya, yaitu di SD saya, outdoor education sudah dilaksanakan secara alami di SDN 009 UPT 4 Sumber Makmur Jaya. Meskipun belum terstruktur, letak sekolah di wilayah kami yang terpencil dengan lingkungan yang kebun kelapa dan masyarakat yang bekerja di rata-rata di perkebunan memberi peluang besar untuk pembelajaran luar ruang. Contohnya, ini pembelajaran IPA misalnya. Kami kadang mengobservasi tanaman kelapa, serangga, kondisi tanah, dan ekosistem sekitar sekolah. Kalau di pelajaran IPA dan IPS dan Bahasa Indonesia, pengamatan aktivitas ekonomi warga seperti pekerja kebun dan PT, wawancara sederhana dan pengenalan lingkungan desa. Yang ketiga, pramuka dan PJOK. Biasanya kegiatan tali temali, jelajah lingkungan, permainan luar ruang yang meningkatkan kerjasama dan kebugaran. Yang terakhir itu di bidang matematika, mengukur jarak, luas lapangan, dan tinggi pohon sebagai penerapan konsep langsung. Dengan contoh ini, outdoor education sudah terimplementasi, tetapi masih dapat dikembangkan menjadi lebih terencana, terjadwal, dan terintegrasi lintas mata pelajaran seperti konsep dalam artikel. Baiklah, demikian pendapat saya di tugas 3 pada sesi ini. Saya berharap Bapak Ibu dapat memberikan tanggapan serta masukan kepada saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.